Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Literasi Sains dan Teknologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang perkembangan pola berpikir manusia. Jadi, kira-kira kita akan membahas tentang sejarah-sejarah pemikiran manusia, bagaimana awalnya hingga dari pikiran manusia atau daya nalar manusia tersebut menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Untuk pertemuan ini atau bahasan perkembangan pola berpikir manusia ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu hari ini dan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengkategorian makhluk. Apa itu pengkategorian makhluk? Sebelumnya kita harus tahu, dan Ibu yakin kalian juga sudah tahu bahwa di alam semesta ini makhluk terbagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Nah, dari benda mati itu disebut sebagai anorganis, sedangkan makhluk hidup kita sebut sebagai organis. Untuk benda mati yang menjadi pengisi bumi tetap tunduk pada hukum alam, bersifat deterministis. Demikian juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup akan tunduk pada hukum kehidupan atau biologis. Nah, kira-kira apa sajakah yang pengkategorian dari makhluk hidup? Tepat sekali, makhluk hidup ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Sebenarnya manusia ini memiliki sifat-sifat yang hampir serupa dengan hewan, namun karena pencirian khususnya yang sangat berbeda sekali dengan hewan, maka tetap dilakukan pemisahan golongan. Jadi yang pertama akan kita bahas, apa sajakah ciri makhluk hidup? Kemudian, apa sajakah perbedaan ketiganya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan ini? Ditinjau dari daya gerak, naluri mempertahankan diri, dan cara perkembangbiakan atau menghasilkan keturunan. Kemudian kita juga akan membahas ciri-ciri manusia secara khusus dan lebih mendalam. Karena di sini kita tahu bahwa ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi itu lebih sempurna dari hewan maupun tumbuhan, terkait dengan amanahnya atau tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri tumbuhan. Tadi kita akan membahasnya dari 3 golongan besar, yaitu perbedaan dari segi daya gerak, kemudian naluri mempertahankan diri, dan cara perkembangbiakan. Untuk tumbuhan ini yang pertama daya geraknya sederhana, yaitu hanya mempertahankan hidupnya. Jika kalian tahu beberapa tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk membuat makanan bagi dirinya atau yang disebut sebagai proses fotosintesis. Sehingga misalnya kita tempatkan tumbuhan ini di tempat yang gelap, maka tumbuhan ini akan tumbuh menuju tempat yang lebih terang atau terdapat cahaya di sana. Kemudian dari proses fotosintesis itu merupakan proses memasak makanan untuk tumbuh dari tumbuhan itu sendiri. Dan ini membutuhkan bahan baku yang berupa air salah satunya. Nah, air ini biasanya diperoleh oleh tanaman melalui akar. Jadi, akar ini akan bergerak menuju ke arah sumber air. Ini untuk mempertahankan hidup dari tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, tumbuhan ini memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Nalurinya ini bersifat sederhana dan pasif. Contoh-contohnya kalian pasti sudah tahu, diantaranya yaitu misalnya pohon jati. Itu ketika masuk ke musim kemarau, untuk mengurangi evaporasi atau penguapan lewat daun, pohon ini akan menggugurkan daunnya.
Kemudian ada beberapa tanaman untuk mempertahankan diri, dia akan mengembangkan duri atau bisa saja racun, hingga mekanisme pertahanan lainnya agar mereka tidak dirusak atau dimangsa oleh makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, cara berkembang biaknya. Untuk tumbuhan itu membutuhkan bantuan dari luar. Nah, untuk tumbuhan ini kita mengenal ada dua jenis perkembangbiakan. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif? Yang generatif pertama. Generatif itu merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan vegetatif berarti sebaliknya, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, perkembangan generatif ini misalnya yaitu melalui biji. Jadi biasanya ini terjadi pada tumbuhan berbiji dengan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah tumbuhan melalui penyerbukan pada bunganya. Kemudian penyerbukan itu apa? Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik dan ini bisa dibantu oleh manusia, bisa juga oleh binatang atau hewan, misalnya burung kelelawar atau serangga, dan bisa juga dibantu oleh angin. Kemudian tadi selain dari perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan, ada juga perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif tanpa perkawinan ini dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Misalnya ini pada lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Ya, misalnya itu bisa menggunakan akar tinggal atau rizoma. Kemudian pada tumbuhan paku itu dengan menggunakan spora. Lalu contoh untuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, misalnya adalah dengan mencangkok, kemudian stek. Nah, itu kira-kira ciri-ciri dari tumbuhan, jadi gerakannya masih sederhana, naluri untuk mempertahankan dirinya juga sederhana dan pasif, dan perkembangbiakannya membutuhkan bantuan dari luar. Menuju ke makhluk yang lebih kompleks di atas dari tumbuhan, itu ada hewan atau binatang. Nah, ciri-ciri dari binatang ini, yang pertama daya geraknya sudah lebih aktif. Artinya, hewan itu mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ikan salmon, itu ketika akan bertelur dari laut, dia akan berenang ke sungai yang hangat di mana dia dulu ditetaskan. Kemudian yang kedua memiliki naluri mempertahankan diri dan nalurinya ini bersifat aktif. Contohnya yaitu misalnya ada walang sangit itu dengan mengeluarkan bau busuk. Kemudian kalau kalian tahu itu cicak ketika dikejar oleh pemangsa, cicak tersebut akan memotong ekornya untuk mengelabui pemangsanya atau predator. Kemudian pada cumi-cumi itu dengan mengeluarkan tinta. Kemudian ada lagi bunglon itu dengan mengubah warna kulitnya. Kamu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain selain yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan ini ada beberapa binatang dengan cara menghasilkan keturunan yang unik. Misalnya pada cacing pipih itu mampu melakukan perkembangbiakan secara aseksual tanpa perkawinan atau vegetatif itu dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Jadi jika kamu memiliki cacing pipih satu cacing pipih kemudian kalian iris menjadi dua, maka akan menjadi dua individu cacing pipih yang utuh. Kalian bagi menjadi 4, maka akan menjadi 4 cacing pipih yang hidup.
dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang unik itu pada siput atau bekicot itu memiliki dua jenis kelamin atau sering disebutnya sebagai hermafrodit. Namun pada siput ini meskipun dia memiliki dua alat kelamin sekaligus, betina dan jantan, tetapi tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Hewan ini tetap membutuhkan pasangan agar terjadi perkembangbiakan atau pembuahan. Kemudian ada juga kanibalisme pada hewan. Misalnya pada mantis atau belalang sembah, itu ketika betina sudah selesai melakukan perkawinan dengan jantan, maka jantannya akan dibunuh kemudian dimakan. Nah, kira-kira itu untuk ciri-ciri binatang dibedakan berdasarkan daya gerak, naluri mempertahankan diri, dan menghasilkan keturunan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia. Nah, ini kita mengenal diri sendiri ya. Untuk ciri-ciri manusia, yang pertama daya geraknya terbatas. Jadi sebenarnya manusia itu daya geraknya terbatas, namun manusia itu memiliki akal untuk menghasilkan alat yang daya geraknya lebih cepat daripada binatang. Ibu rasa ini sudah cukup jelas. Kemudian yang kedua, mampu mempertahankan diri dengan akal. Dan yang ketiga, sama-sama menghasilkan keturunan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari ciri-ciri manusia yang ada di sini, manusia itu memang dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain karena akalnya. Jadi ciri khas dari manusia adalah pada akalnya. Binatang mungkin memiliki otak, sama-sama memiliki otak, manusia juga memiliki otak, namun binatang tidak memiliki akal. Binatang hanya memiliki naluri, intuisi atau insting ya. Lebih tepat disebut insting untuk binatang. Nah, selanjutnya yaitu pada hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, yang manakah yang paling sempurna? Tadi makhluk ciptaan Tuhan dibedakan menjadi dua, ada makhluk hidup dan benda mati. Kemudian makhluk hidup dibagi menjadi tiga golongan, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kira-kira di antara makhluk-makhluk tersebut, manakah yang paling sempurna? Nah, apakah dengan kesempurnaan tersebut, manusia berhak memanfaatkan alam semesta? Apakah hanya manusia yang berhak memanfaatkan alam semesta? Kita renungkan ini bersama-sama ya. Nah, semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan, itu berhak memanfaatkan apa yang tersedia di alam semesta. Jadi meskipun tadi manusia yang dibekali dengan akal, atau misalnya dalam syair Arab itu disebutkan bahwa al-insanu al-hayawanun natik, atau artinya manusia adalah hewan yang berpikir, tapi manusia tidak dengan privilege-nya tersebut kemudian bertindak sewenang-wenang dan mengeksploitasi alam semesta. Manusia harus berpikir bagaimana caranya agar semua komponen makhluk hidup maupun benda mati yang ada di alam semesta ini berada dalam keseimbangan dan tidak terjadi bencana. Karena seperti yang kita tahu, semua komponen dalam sistem ini saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Kemusnahan atau hilangnya suatu organisme dalam ekosistem tentu akan mempengaruhi organisme yang lain. Kemudian, yang selanjutnya kita bahas tentang sifat unik manusia. Kita tentunya dapat melihat bahwa hewan itu dibekali oleh morfologi yang khas, yang sesuai dengan habitatnya ataupun sesuai dengan mangsanya agar dia bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan lingkungannya. Contohnya di sini ada elang yang memiliki cakar dan paruh yang kuat dan tajam untuk
menerkam mangsa. Demikian juga ular memiliki racun yang mampu melumpuhkan mangsanya. Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak dibekali dengan cakar ataupun tidak dibekali dengan racun. Namun manusia memiliki kelebihan tadi ya, berupa akal budi atau pikiran dan kemauan yang kuat. Jadi di sini meskipun manusia dengan segala keterbatasannya, namun dengan akalnya manusia ini bisa membuat alat-alat untuk mengatasi kekurangan ataupun kelemahannya. Misalnya ketika manusia tinggal di daerah kutub, dengan kemampuan berpikirnya bisa menciptakan suatu bahan atau kain yang bisa melindungi kulitnya atau tubuhnya dari hawa dingin, dan seterusnya. Kemudian misalnya manusia terbatas, tidak bisa berpindah dengan cepat seperti burung ke tempat yang lain, tapi manusia dibekali dengan akal sehingga mampu menciptakan alat transportasi. Ada udara, transportasi udara, pesawat terbang, ataupun transportasi darat dan laut. Demikian juga manusia menciptakan alat komunikasi misalnya, agar bisa terhubung dengan sesamanya meskipun dalam ruang yang berbeda. Jadi itulah kelebihan dari manusia, yaitu pada akalnya. Jadi sebagai makhluk yang telah diberikan kelebihan pada daya berpikir atau bernalarnya, sudah semestinya manusia memanfaatkan kemampuan tersebut untuk kemaslahatan bersama. Nah, selanjutnya ini bahasan yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Kita akan mengulik lebih dalam tentang ciri-ciri manusia secara lebih rinci. Kalau tadi kita masih membahasnya dalam pengkategorian perbedaan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang manusia itu sendiri. Nah, di sini dibedakan menjadi beberapa, ada 8 golongan. Yang pertama, Homo sapien. Jadi, manusia itu memiliki kecerdasan dan bersifat bijaksana. Dengan daya pikirnya, manusia dapat menilai mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, dan dapat mempertimbangkan antara kepentingan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ini misalnya ketika ada promo, misalnya 99, ada Shopee, ada Bukalapak, atau mungkin Lazada, dan lain sebagainya, promo diskon besar-besaran. Namun, manusia dibekali dengan kecerdasan, dia mampu berpikir secara bijaksana. Jadi, meskipun promo seperti itu, manusia masih bisa berpikir kira-kira apakah saya benar-benar butuh barang tersebut ataukah ini hanya keinginan sesaat. Nah, perlu refleksi kepada diri sendiri, kira-kira saya sudah menjadi manusia yang cerdas dan bijaksana, ataukah manusia yang masih fluktuatif dan mudah di-trigger oleh keadaan. Yang berikutnya yaitu manusia sebagai Homo faber. Manusia bekerja dengan akalnya untuk membantu kemampuan indera yang terbatas. Indera manusia itu ada 5 indera, kita sebutnya panca indera. Kecuali pada manusia-manusia tertentu yang dibekali oleh Tuhan dengan kelebihan indera keenam atau sixth sense-nya. Dan kemampuan ini tentu saja terbatas. Manusia tidak bisa mendengarkan suara yang sangat kecil ataupun benda-benda yang bersifat mikroskopis. Hal ini misalnya dibedakan dengan hewan, dibandingkan gitu ya, antara manusia dengan kelelawar. Mungkin kelelawar memiliki kelebihan dalam hal mampu mendengarkan suara dengan frekuensi yang sangat rendah, atau suara dengan frekuensi tertentu yang manusia itu tidak bisa mendengarkannya. Demikian juga dengan kucing, anjing, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi manusia memiliki keterbatasan pada panca inderanya. Namun dengan kemampuannya, manusia itu mampu membuat alat-alat dan mempergunakannya sebagai bahan untuk membantu kerjanya. Di sini contohnya adalah manusia dapat membuat mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil. Bahkan saat ini manusia telah
menciptakan mikroskop yang mampu melihat hingga ke elektron, susunan elektron. Itu ada mikroskop elektronnya. Kemudian Homo longuens. Homo longuens ini artinya manusia dapat berbicara sehingga dapat mengemukakan pikirannya melalui bahasa. Manusia dapat berbicara sehingga apa yang ada dalam pikirannya, dalam otaknya, dalam hatinya itu dapat disampaikan kepada manusia yang lain melalui bahasa. Tentu saja agar percakapannya atau komunikasinya efektif harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Meskipun itu misalnya dengan menggunakan bahasa isyarat, jika itu komunikatif berarti manusia tersebut mampu berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Contohnya, manusia dapat berkomunikasi mengemukakan pikiran dengan manusia lain, bisa melalui dialog, diskusi, atau mungkin bisa juga dengan berkomentar di sosial media, membuat vlog, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah Homo socius. Homo socius artinya manusia dapat hidup bermasyarakat yang diatur dengan tata tertib. Ini tentu saja berbeda dengan binatang yang berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Jadi manusia yang lemah itu tetap terlindungi dengan adanya aturan tersebut, dan demikian juga manusia yang lebih kuat tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena dia terikat oleh aturan. Yang berikutnya ada Homo economicus, yaitu manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi, memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Sepertinya jika mahasiswa yang ngekos ini sudah sangat lihai dalam hal perhitungan ekonomi ini ya. Jadi perhitungannya selalu untung dan rugi. Manusia mampu berpikir jika saya pendapatannya segini, maka pengeluaran tidak boleh lebih dari itu agar tidak defisit. Kemudian yang berikutnya Homo religius. Manusia secara fitrah itu mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk manusia beragama. Manusia di sini menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia itu sendiri. Nah, disinilah kemudian muncul manusia itu memiliki kepercayaan atau menganut suatu agama tertentu. Bukan berarti bahwa di sebelah atau di negara tertentu itu menganut ateisme dan lain sebagainya, berarti bukan termasuk homo religius. Tidak juga, karena meskipun ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan, namun tetap manusia tersebut akan mengakui suatu kemampuan besar yang di atas manusia kekuatannya, yang mengatur alam semesta ini sehingga mampu berjalan secara teratur dalam hubungan kausalitasnya atau hukum sebab akibat. Seperti salah satu quote yang terkenal dari Albert Einstein, yaitu Tuhan tidak bermain dadu. Apa itu artinya Tuhan tidak bermain dadu yang kocok-kocok itu? Artinya adalah Tuhan saat menciptakan atau menggerakkan alam semesta ini tidak seperti anak-anak yang bermain atau melemparkan dadu secara acak. Jadi semuanya itu sudah ada perhitungan secara fisikanya, sudah ada hubungan antara satu peristiwa dengan yang lain, Big Bang misalnya dengan pembentukan bumi di mana letaknya, mataharinya di mana, hitungan-hitungan secara revolusi planetnya, dan lain sebagainya, yang semuanya itu bersifat pasti dan teratur. Yang berikutnya adalah Homo humanis. Homo humanis ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Di sini kita mengenal manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial ini mengandung pengertian bahwa kita tidak mampu hidup sendiri karena kita saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi di sini setiap individu akan bekerja sama bagaimana caranya sehingga mampu menutupi kekurangan sesama. Homo humanis ini dapat kita amati ya saat ini ketika kita menghadapi pandemi corona. Jadi setiap manusia itu memiliki keunggulan daya bela
rasa kesetia-kawanan sosial antar sesama untuk bergotong royong, saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Jadi kita melihat di beberapa daerah gitu ya, kadangkala menyediakan yang namanya makanan gratis, atau mungkin ada ini ya, semacam kesepakatan di sebuah RT bahwa ketika salah satu warganya itu harus isolasi mandiri, kemudian tetangganya secara bergilir akan memberikan bantuan berupa makanan. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir yaitu Homo aestheticus. Nah, Homo aestheticus ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tahu tentang keindahan. Jadi setiap manusia itu dibekali kemampuan untuk menyukai atau mengagumi sesuatu yang dianggap indah dan pantas untuk dikagumi. Ini bisa kita lihat ya, misalnya lukisan yang sangat terkenal, Mona Lisa yang dilukis oleh seorang Leonardo da Vinci. Kita tahu bahwa ternyata manusia itu secara naluriah pastinya memiliki kemampuan untuk mengapresiasi suatu nilai keindahan. Dan tentu saja untuk tingkatan estetiknya atau sense of art dari setiap manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi demikian barangkali yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas tentang makhluk ya, bahwa makhluk itu dibedakan menjadi dua, ada makhluk hidup dan makhluk mati atau benda mati. Kemudian dari makhluk hidup sendiri itu memiliki beberapa kategori ya, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri manusia secara lebih rinci, yang kita menyebutnya ada Homo sapien, Homo faber, Homo longiens, Homo socius, Homo economicus, Homo religius, Homo humanis, dan yang terakhir adalah Homo aestheticus. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kemudian silahkan teman-teman jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk membahas tentang sejarah berpikir manusia. Jadi bagaimana seorang ilmuwan kemudian bisa menemukan berbagai macam hal yang saat ini barangkali tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana prosesnya. Ibu rasa cukup, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.